Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini saya akan membahas tentang garam asam, yaitu suatu garam yang bersifat asam. Nah, garam merupakan hasil reaksi dari senyawa asam dan basa. Jadi asam dan basa kalau direaksikan, hasil reaksinya itu akan membentuk garam. Nah, salah satu garam yang bisa terbentuk dari reaksi asam dengan basa adalah garam asam. Nah, garam asam ini tersusun dari apa? Ya, garam asam tersusun dari suatu asam yang bersifat kuat dan suatu basa yang bersifat lemah. Ya, jadi kalau ada asam kuat bereaksi dengan basa lemah, maka akan menghasilkan produk berupa garam asam. Lagi-lagi kalian berarti harus hafal ya, asam kuat itu apa aja, asam lemah apa aja, basa kuat apa aja, basa lemah apa aja. Contohnya, misalnya di sini adalah ada campuran atau reaksi antara HCl dengan NH4OH. Ya, kita ketahui bersama bahwa HCl merupakan suatu asam kuat. HCl kalau bereaksi dengan NH4OH, NH4OH itu berupa basa lemah, ya, dia merupakan basa lemah. Kalau HCl bereaksi dengan NH4OH, maka akan terbentuk garam NH4Cl. Ya, jadi HCl-nya itu terurai jadi H+ dan Cl-, NH4-nya terurai menjadi NH4+ dan OH-. Nah, ini bergabung dengan ini membentuk NH4Cl. Nah, ini merupakan suatu garam. Garam apa? Karena garam ini berasal dari asam kuat dan basa lemah, maka garamnya bersifat asam. Ya, kita sebut sebagai garam asam dan air. Ya, air. Air itu produk sampingan ya di luar garam ketika asam dan basa direaksikan. Nah, si garam ini dalam larutannya, garam itu kan termasuk elektrolit kuat. Karena dia elektrolit kuat, jadi semua garam itu merupakan elektrolit kuat. Karena dia elektrolit kuat, maka garam ini akan terurai sempurna. Menjadi apa? Menjadi NH4Cl ini akan terurai sempurna menjadi apa? Menjadi ion-ionnya, yaitu NH4+ dan Cl-. Ya. Nah, sekarang NH4+ ya, kita ingat-ingat lagi, kita runut lagi ke belakang. NH4+ ini ya merupakan spesies yang bersifat asam. Ya, kenapa asam? Kalian ingat-ingat lagi prinsip atau teori asam basanya Louis. Kalau kata Louis, yang positif itu biasanya asam, yang negatif itu basa. Ya. Nah, NH4+ ini merupakan spesies yang bersifat asam. Kita runut lagi ke belakang ya. NH4+ ini merupakan asam konjugat dari siapa? Dari NH4OH. Ya, jadi NH4OH, asam konjugatnya adalah NH4+. Nah, karena dia konjugat berarti sifatnya itu berlawanan ya. NH4OH berupa basa lemah, maka NH4+ asam konjugatnya merupakan asam yang bersifat kuat. Sedangkan Cl-, merupakan spesies yang bersifat basa ya. Dilihat dari muatannya negatif, dia itu basa. Kemudian Cl- ini juga merupakan basa konjugat dari siapa? HCl. Ya, berarti dia punya sifat yang berlawanan dengan HCl. Kalau HCl asam kuat, berarti Cl- itu basa yang lemah ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi pada air ya jika si spesies ini ya yang dari hasil ionisasi garam, hasil penguraian garam ini bertemu dengan air ya. Ternyata NH4+ dan Cl- kalau bertemu dengan air hanya NH4+ saja yang bereaksi ya. Jadi spesies yang bereaksi dengan air itu adalah spesies yang bersifat kuat ya. Nah, antara NH4+ dengan Cl- yang kuat itu adalah si NH4+-nya. Sehingga si NH4+ ini kalau bereaksi dengan air ya, di sini NH4+ kalau bereaksi dengan air, maka si airnya itu akan terurai menjadi H+ dan OH- ya. Airnya akan terurai menjadi H+ dan OH-. Nah, si OH-nya akan ditangkap oleh NH4+ membentuk NH4OH.
ya, dan sisa ionnya adalah H+. Ya, jadi kalau NH4+ yang merupakan spesies asam yang bersifat kuat ketemu air, maka dia bisa menghidrolisis air, bisa memecah air menjadi H+ dan OH-. Kenapa airnya dipecah sama NH4+? Karena si NH4+-nya mau berikatan dengan OH-. Membentuk apa? Membentuk NH4OH. Kemudian di dalam larutannya tersisa ada H+. Nah, keberadaan si H+ inilah yang menyebabkan si garam ini bersifat asam. Ya, ingat teorinya Arrhenius bahwa kalau kata Arrhenius, asam itu dia terurai menghasilkan ion H+. Jadi dengan adanya H+ ini membuat si garam ini bersifat asam. Ya. Kemudian Cl-. Cl- kalau ketemu sama air, apakah dia bisa memutuskan ikatan air? Ya, mampukah dia memutuskan ikatan air, menghidrolisis air? Ternyata faktanya tidak. Ya, Cl- ketemu H2O, dia itu tidak bereaksi. Ya, jadi H2O tidak bisa putus ikatannya oleh Cl- karena si Cl- ini merupakan spesies yang bersifat lemah. Artinya si garam asam ini kalau ketemu sama air, maka dia tidak terhidrolisis sempurna, hanya terhidrolisis sebagian. Ya, jadi hanya spesies OH-nya saja yang bereaksi sama si garamnya. Makanya disebutnya terhidrolisis sebagian. Nah, si Cl- dia kan nggak bisa menghidrolisis H2O. Lalu apa yang terjadi sama si Cl-? Ya, si Cl- ini dia akan mengalami hidrasi. Ya, hidrasi itu apa sih? Hidrasi itu artinya dia berada di dekat air. Ya, di dekat spesies yang berlawanan dengan air. Jadi air itu kan terdiri dari H2O. Ya, ada H, ada O, ada H. Berdasarkan keelektronegatifannya, H itu lebih elektropositif ya, karena dia ada di ruas kiri di sistem periodik unsur. Sedangkan O dia lebih elektronegatif, ya, H elektropositif. Kemudian ketika ada Cl- masuk ketemu sama air, maka si Cl- itu tidak bisa memutuskan ikatan antara H dengan O di sini. Ya, nah yang dia lakukan gimana? Karena dia nggak bisa bikin H sama O-nya putus, dia cuma bisa berada di dekat si H. Ya. Kenapa dia lebih suka berada di dekat si H daripada O? Ya kan Cl-nya negatif, berarti dia suka sama yang lebih positif. Nggak mungkin dong Cl- dekatnya sama O yang lebih elektronegatif, jeruk makan jeruk, ya. Seperti itu. Jadi terhidrasi itu si Cl-nya dia tidak mampu ya memutuskan ikatan antara H dengan O pada H2O, ya. Dia hanya berada di sekitar H2O ya pada daerah yang lebih elektropositif. Karena si Cl-nya itu bermuatan negatif. Nah, kemudian kalau kita mau itu ya dari segi reaksi. Nah, sekarang kalau dari segi pH bagaimana? Ya, apakah garam asam bisa dihitung pH-nya? Tentu saja bisa ya. Menghitung pH itu rumusnya di mana-mana adalah min log konsentrasi H+. Ya. Nah, karena dia garam asam, ya, maka kita bisa langsung cari pH-nya kalau nilai konsentrasi H+-nya itu sudah diketahui. Nah, gimana rumus mencari konsentrasi H+ pada garam asam? Ya, jadi ini adalah rumus yang berlaku, rumus mencari H+ pada garam asam, ya, pada garam yang bersifat asam. Rumusnya adalah akar dari KH dikali konsentrasi asam konjugat. Nah, jadi yang dilihat di sini adalah si garamnya, si NH4Cl-nya. Kalau garam ini kan NH4Cl-nya ya yang dilihat. Nah, pada NH4Cl ini ya kalian harus menguraikan dulu dia menjadi apa? NH4+ dan Cl-. Nah, siapa yang jadi asam konjugatnya? Ya, yang jadi asam konjugatnya itu yang muatannya positif. Nah, ini asam. Nah, ini asam konjugatnya ya, sehingga kalau mau nyari konsentrasi H+, ya kita kalikan KH dengan konsentrasi asam konjugatnya. Nah, kalau misalnya ini NH4Cl konsentrasinya 0,1 molar, nah karena si konjugatnya mol koefisiennya juga 1, berarti molaritasnya juga sama-sama 0,1.
1 molar ya, seperti itu. Jadi ketika kalian mau menentukan konsentrasi si asam konjugat ini, maka kalian harus tahu dulu ya koefisien reaksinya itu bagaimana, berapa. Nanti akan bisa kalian lebih kebayang kalau udah mau pelajari contoh soal. Nah, konsentrasi di sini ya dinyatakan dalam satuan molaritas. Molaritas itu bisa dicari dengan rumus apa? Mol dibagi volume. Atau molaritas bisa juga dicari dengan rumus gram dibagi BE dikali 1000 per mililiter. Ya, bisa juga dengan rumus itu. Oke, udah. Kalau misalnya data konsentrasinya udah ada, ya, kalian bingung nyari KH. KH itu apa sih? KH itu adalah tetapan hidrolisis. Ya. Nah, nilai KH didapatkan dari mana? Dari nilai KW dibagi dengan nilai KB. Ya, KW kalau misalnya tidak diketahui, berarti nilai KW-nya itu adalah 10 pangkat min 14. Nah, kalau KB itu tetapan ionisasi basa, ini biasanya diketahui. Ya, kalau nggak diketahui ya tanya. Ya, seperti itu. Jadi, kalau kita mau menghitung nilai konsentrasi H+ pada garam asam, rumusnya ini ya. Akar KH dikali konsentrasi asam konjugat. Ingat, konsentrasinya itu dalam satuan molaritas. Nah, mencari KH, rumusnya KW per KB. Baru kalau H+-nya udah diketahui, kita bisa menghitung pH larutan. Ya. Oke, baik. Demikian ya penjelasan saya tentang garam asam. Mudah-mudahan bisa difahami. Untuk bisa lebih ngebayangin ya bagaimana sih penerapan dari perhitungan pH si garam asam ini, bisa kalian lihat di video saya selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.